Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya yang terakhir ya. Video saya yang terakhir dalam sesi tanya jawab ini, sesi penjawaban dari pertanyaan kalian di Google Form. Masih banyak sekali pertanyaan, tidak mungkin semuanya dijawab satu persatu, tapi saya akan mencoba merangkum dari tematik pertanyaan kalian ya. Semoga semuanya terjawab. Kalau yang tidak terjawab dan itu dipikir urgent jawabannya oleh kalian, WA saja langsung ya, insya Allah saya jawab. Oke. Saya akan mencoba menjawab secara keseluruhan. Oke, yang pertama adalah Pak, ada aturan khusus tentang format RPP. Format RPP itu tidak ada contoh langsungnya, hanya ada panduan penyusunan RPP, dan begitu juga di Permendikbud tahun 2016 nomor 22 ya. Silabus dan RPP itu hanya dijelaskan definisinya, kemudian komponen-komponennya, tidak ada format langsung yang dicontohkan di sini ya. Makanya ada perbedaan pendapat tentang formatnya, itu hal biasa dan itu memperkaya pengetahuan kita. Kalau menurut Bapak, apakah tujuan itu harus ada di RPP? Ya, berdasarkan panduan Permendikbud, lampiran Permendikbud tahun 2016 nomor 22 dan panduan penyusunan RPP ya, tujuan pembelajaran itu wajib ada. Kenapa? Alasan saya adalah tujuan pembelajaran itu adalah core tumpuan, bagaimana arahan, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran sebagai seorang guru ya, melaksanakan pembelajaran dan bagaimana nanti mengevaluasinya ya. Tentunya yang dievaluasi adalah tujuan pembelajarannya, sampai tidak siswa kita dengan mendapatkan pengalaman belajar seperti itu sampai tidak ke tujuan pembelajaran itu ya. Dan ini hanya contoh format RPP ya, mungkin bisa berbeda, itu hal yang biasa. Oke, itu yang pertama. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya ya? Oh, mengenai ini Pak, peta konsep. Pak, apakah peta konsep itu nggak boleh ke samping-samping Pak? Garis-garisnya atau panah-panahnya? Oke, kalian harus pahami dulu bedanya peta konsep dengan mind map ya. Bedanya yang paling utama adalah bahwa peta konsep itu memiliki hierarki konsep. Hierarki itu urutan konsep. Ada yang konsep besar, ada yang konsep di bawah itu, ada yang di bawahnya lagi. Ya, subkonsep seperti itu. Dan itu ada penilaiannya tersendiri untuk peta konsep. Kalau mind map bebas saja, pemetaan main kita itu. Ya. Nah, untuk peta konsep makanya harus selalu ke bawah. Tapi ini boleh dihubungkan. Misalkan misalkan ini pertumbuhan primer dialami oleh seluruh, nah nanti ini kaitan silang ke bagian A, dialami oleh seluruh tumbuhan, boleh balik lagi ke sini. Nah, itu namanya kaitan silang. Itulah peta konsep ya, hierarkisnya jelas. Oke, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, ini nomor proposisi yang sebelah kanan ini menunjukkan apa Pak? Oke, begini ya. Dan penomoran ini menunjukkan apa Pak? Oke. Kalian susun proposisi dari referensi yang kalian gunakan. Oke. Proposisi yang pertama, kalian tuliskan di sini nomor 1. Ini menunjukkan bahwa ini adalah proposisi pertama yang kalian buat dari referensi yang kalian gunakan. Oke. Ketika di referensi yang kalian gunakan itu ada sub proposisi dari proposisi yang pertama, kalian tulis 1.1 ya. Ketika ada proposisi lagi yang berbeda dari proposisi yang pertama ini, kalian tulis proposisi 2. Oke, clear sampai situ. Nah, ini menunjukkan apa Pak? Ini jumlah proposisi sebetulnya ya. Ini proposisi nomor pertama, ini proposisi yang kedua. Pak, kok ini langsung keempat? Oke, sebelumnya di sini ada proposisi 1.2 dan di sini dihapuskan. Makanya di sini dihapus. Kenapa dihapuskan? Itu tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Nanti ada
hasil dari analisis kedalaman dan keluasan materi yang akan digunakan. Tapi kalian tidak perlu pusing-pusing itu, kalian tidak perlu melakukan analisis yang mendalam seperti itu. Ya, nanti mungkin kalian nanti ketika S2 mengembangkan bahan ajar, mungkin kalian dapatkan juga. Ini adalah tahapan awal kalian. Oke, ya, saya berdoa semoga kalian bisa semuanya melanjutkan ke S2, mencapai cita-cita kalian. Amin. Oke. Nah, itu untuk proposisi. Semoga sudah jelas. Kemudian apa lagi ya? Oh, animasi Pak. Bagaimana cara membuat animasi? Oke, membuat animasi dengan software ya, software animasi yang memudahkan pembuatan animasi. Salah satu softwarenya adalah VideoScribe. Nanti bisa belajar bareng bagi yang mau belajar. Kita bisa belajar bersama untuk membuat animasi ya. Salah satunya yang saya gunakan itu adalah VideoScribe. Oke, masih banyak fitur-fitur atau aplikasi lain yang bisa membuat aplikasi. Oke, itu saja, semoga menjawab semuanya. Jika ada pertanyaan urgent yang belum terjawab dan itu dipikirkan penting dan esensial untuk kalian, langsung hubungi saya aja melalui WhatsApp ya. Insya Allah saya jawab sebisanya. Terima kasih banyak, berkah semuanya, bahagia semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.